Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizin Adi Nugroho MT. Saat ini saya mengajar di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo dengan mata kuliah praktik material teknik, di mana nanti saya akan mempraktikkan micro teaching mengenai mata kuliah praktik material teknik, di mana saya mengampu pada pertemuan 9 setelah ujian tengah semester dengan output perkuliahan adalah di mana taruna mampu untuk mengamati, menganalisis, dan membuat laporan mengenai korosi dan bagian-bagian mengenai korosi, dan sampai membuat laporan sebagai outputnya, ya. Dan nanti kita akan bagi satu kelompok menjadi 2 orang, ya, jangan terlalu banyak karena praktikum ini mencakup di lab dan di teaching factory. Maka dari itu silahkan dicermati karena ini berhubungan dengan material yang korosif dan bahan kimia. Artinya kalian harus berhati-hati dan harus safety first untuk pelaksanaan praktikum ini. Oke, oke ya. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran pada hari ini, ada pertanyaan untuk perihal materi dari material teknik ini. Ada? Nah, belum ada ya. Jadi ada. Silakan angkat tangan. Nah, belum ada. Baik. Jadi materi teknik setelah UTS ini mungkin kalian praktikumnya masih secara manual, dan saat ini kita akan masuk ke ranah pengujian laju korosi untuk material logam pada khususnya. Nah, implementasi ini banyak dan kita akan bahas pada hari ini. Oke ya. Tujuan praktikum ya pada hari ini adalah yang pertama menjelaskan mekanisme korosi pada logam, yang kedua mengidentifikasi jenis korosi, ya. Kemudian yang ketiga mengamati gejala korosi secara langsung, kemudian menganalisis faktor yang mempengaruhi laju korosi, kemudian terakhir menentukan metode perlindungan terhadap korosi. Nah, alat dan bahan nanti silakan setelah kita pembelajaran, nanti kalian bisa ke bagian teaching factory untuk meminta alat dan bahan kepada laboran. Yang pertama adalah sampel logam. Jadi pada mata kuliah material teknik utamanya adalah praktikum, ini kita dituntut untuk mampu meningkatkan value dari sebuah material, di mana basic kita adalah mekanisasi perikanan yang selalu berhubungan dengan hal-hal yang korosif, ya. Karena alat-alat alsin, alat-alat mekanisasi perikanan ini digunakan di outdoor, di lingkungan yang ekstrim. Artinya material menjadi hal yang sangat urgent untuk diperhatikan agar nilai tambah dari sebuah mesin itu meningkat. Jadi seperti itu. Ya. Jadi praktikum ini kita akan menggunakan sampel logam, ya. Kita pakai sampel logam baja, ya, aluminium dan tembaga. Kemudian ada larutan NaCl 3%. Nah, kita akan bermain-main dengan larutan kimia. Jadi hati-hati karena larutan NaCl ini korosif, ya. Karena NaCl ini dia bersifat korosif pada material, dan saya selalu mengingatkan kalian agar menggunakan alat pelindung diri secara optimal, baik sepatu safety, ya, kemudian APD, wear pack, dan kacamata. Jadi kacamata di teaching factor itu wajib hukumnya pada saat melakukan pengujian-pengujian semacam ini, ya. Kemudian ada glass beaker, ya, kemudian kawat penggantung. Nanti kita bisa minta ke laboran. Setelah itu ada stopwatch, kertas amplas, timbangan digital, dan APD. Nah, jadi seperti itu. Oke ya, jadi masuk ke dasar teori dulu sebelum praktikum agar kalian melaksanakan praktikumnya lebih expert, ya, dan bisa memahami untuk analisis pada saat melaksanakan hasil pengujian. Jadi apa sih yang diamati dari sebuah korosi itu? Maka kita harus paham dulu dasar-dasar teorinya. Nah, yang pertama adalah jenis-jenis korosinya, ya. Jadi korosi ini ada beberapa. Yang pertama adalah uniform, ya. Yang kedua ada korosi galvanik, kemudian ada korosi celah, ya. Kemudian ada korosi intergranular,
ada korosi lubang atau piting. Di gambar ini dijelaskan bahwa sebuah galvanis pipe ya atau pipa galvanis yang terjadi korosi. Dari luar terlihat sama, ya it's okay ya. Tapi pada saat di dalamnya ya terjadi korosi di internal pipa tersebut. Dan ini sangat merusak ya. Nah, pentingnya memahami keilmuan perihal perawatan material, utamanya alat-alat permesinan, mekanisasi perikanan dari bahaya korosi adalah bisa memperpanjang value dari mesin tersebut ya, menurunkan cost atau biaya daripada produksi ya atau dalam satu siklus itu penting sekali. Nah, kemudian perlunya perawatan atau pengecekan di lapangan. Nanti kita akan bahas setelah praktikum untuk laju korosi ini. Nah, ini yang pertama ya. Jadi korosi uniform, apa sih korosi uniform ini? Korosi uniform itu dia korosi seragam, uniform corrosion. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, terjadi secara merata di seluruh permukaan logam. Ya, membentuk lapisan karat yang beragam, jadi seragam. Biasanya corrosion uniform corrosion ini dia logamnya itu dia tanpa paduan atau contoh besi-besi saja, aluminium saja. Jadi nggak ada logam paduan di situ. Seperti itu. Nah, contohnya plat besi yang terendam air laut dalam jangka waktu lama. Ini terjadi pada kincir air kita ya, ditambak. Ditambak itu kincir air yang korosi itu apa? Apakah porosnya korosi? Ya. Tapi apa? Bautnya dan biringnya, betul ya? Nah, makanya kenapa biring di kincir air itu hal yang sangat perlu untuk di-maintenance. Itu karena memang biring di kincir air tambak itu hal-hal yang sangat rentan untuk terkena sebuah korosivitas. Itulah kenapa pada kincir air brand-brand tertentu dia nggak menggunakan biring, tapi menggunakan plastik ya atau atom, ya benar ya. Jadi ada gear atom di situ dan menggunakan skema bukan biring ataupun dudukan ya, tapi menggunakan sebuah apa namanya bahan atom atau plastik. Itu lebih awet seperti itu. Kalian bisa cek pada brand kincir air tambak di merek Taiwan. Jadi kalau kalian melaksanakan praktik kerja lapang itu akan kalian bisa cek itu mana brand apa dan lihat secara komponen atau partnya. Dan itu mungkin bisa menjadi ide kalian untuk KPA nantinya ini seperti itu. Banyak sekali hal yang bisa kita teliti dari sebuah kincir air saja. Kalau kalian memahami disiplin ilmunya kan gitu ya. Nah, gitu. Ya. Jadi relevansinya apa? Banyak lah pada dunia perikanan ataupun perkapalan ya dalam hal ini. Pada lambung kapal ya, atau jaring logam ya. Terus baut pada kincir air tambak. Nah, ini. Jadi korosi uniform. Oke, lanjut ya. Galvanik, korosi galvanic corrosion. Apa ini? Terjadi ketika ya dua logam berbeda saling bersentuhan dan terendam dalam larutan elektrolit seperti air laut. Nah, seperti apa skemanya? Jadi kita tahu bahwa logam itu dia bereaksi secara signifikan terhadap air asin ya, di mana yang mengandung garam terutama. Nah, gitu. Jadi itulah kenapa kan nanti pada saat praktikum untuk material ini, untuk laju korosi dibutuhkan NaCl. Na itu natrium, Cl itu klorida. Jadi natrium klorida dengan persentase 3%. Artinya apa? Itu air garam, tapi dengan larutan yang lebih murni seperti itu. Ya, jadi logam-logam ini dia bereaksi dengan garam atau NaCl. Nah, korosi galvanik itu seperti apa? Dia korosi galvanik ini terjadi pada saat ada dua atau lebih jenis logam yang tersambung secara seri atau paralel pada suatu mesin ataupun struktur bangunan. Contohnya apa? Nah, seperti ini. Jadi ada galvanic cell, dia ada contoh ada ini dia berbeda logam semua. Ada electrolytic cell, supply ya. Jadi hal-hal semacam ini terjadi di alam reaksi. Dan ciri-cirinya apa? Dia akan ada suara mendesis. Itu seperti kalian ada anoda katoda yang berbeda bahan material dan itu terjadi secara alamiah di alam. Biasanya pada struktur bangunan pelabuhan, kapal, kemudian tangki atau silo, sebuah cairan atau fluida yang dimana itu sangat korosif.
seperti cairan bahan cat dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Kalau kalian main ke pabrik-pabrik manufaktur ya, itu semacam itu. Nah, jadi galvanik ini terjadi memang dia reaksi kimia yang terjadi secara alami yang terjadi di alam. Entah itu hal-hal yang karena galvanik ini nggak mungkin terjadi secara alamiah pada saat struktur itu secara alami, karena nggak mungkin logam itu ditempa oleh manusia kan gitu ya. Hanya akan terjadi manakala ada bangunan struktur atau mesin yang dibuat oleh manusia. Karena selain manusia nggak ada yang bisa membuat bangunan struktur kan gitu ya. Kita nggak ada alien di bumi ini ya kan yang bisa membuat struktur selain manusia. Manusia cerdas, makhluk cerdas hanya manusia di bumi. Artinya galvanik ini terjadi manakala dia terjadi secara alami, namun kenapa bisa terjadi ya karena adalah struktur logam atau material yang dibuat oleh manusia, gitu maksud saya, ya, paham ya? Nah, gitu. Seperti sambungan-sambungan biasanya. Nah, rumah yang dekat laut ya, ada rumah pesisir di sini, karena angin laut yang karatan duluan apanya? Bautnya pasti kan, murnya ya. Setelah itu menjalar karena biasanya galvanik ini menjalar pada saat dia posisi sambungan yang tidak terlindungi oleh sebuah coating. Gitu. Makanya pada posisi sambungan-sambungan itu selalu terjadi duluan untuk terjadi korosi. Nah, ini ciri-ciri sebuah korosif galvanik atau galvanic corrosion. Oke, lanjut. Kemudian ya, setelah mengetahui konsep dasar dari sebuah praktik untuk ini laju korosi ya, lah kerja praktikum nanti silahkan ya, kalian buat 2 kelompok ya. Yang pertama adalah kita bersihkan dulu logam dan ukur massanya. Kemarin kita belajar di fisika ya, perbedaan massa dan berat ya. Nah itu kan harus paham nih, apalagi ini pada saat kalian mau praktek kerja lapang ya, rumusnya itu berbeda ya. Jadi perbedaan massa dan berat ya. Jadi W sama dengan M kali G ya. Benar ya, di mana W ini dia W apa? Apa? Berat ya. Kemudian massa ya, M ya, M massa. G gravitasi ya. Nah, W sama dengan M kali G ini adalah rumus dasar untuk perhitungan dari massa ya. Jika contoh beratnya di bumi hidupnya ya, di bumi ini beratnya 20 kg apa 20 newton. Terus massanya berapa? Bisa nggak itu? Hitung. Bisa ya. Seperti itu. Jangan sampai salah gitu. Kalau kita hidup di bulan, gravitasinya beda ya. Kalau di bumi berapa? 9 kali 10 pangkat berapa? Ayo ya. 8 ya. Kilogram per sekian ya, atau newton per sekian ya. Silakan, jangan sampai lupa untuk perhitungan pengukuran massa ini. Massa ini bisa digunakan untuk banyak hal. Contoh ya, kalian ingin mengetahui berat total atau massa total dari kalian mau bangun rumah. Kalian beli besi bronjong ya, atau besi hulu. Itu bisa kalian nggak perlu ditimbang satu-satu ya kan. Kalau beratnya 3 ton kan kalian nggak mungkin nimbang gitu ya kan. Bisa menggunakan rumus gitu. Nanti ada tekniknya. Jadi cukup kalian karakteristik dari logam tersebut apa. Contoh besi paduan, dia nilainya berapa nanti bisa dihitung. Oh, makanya tukang-tukang bangunan itu dia bisa ngitung pinter-pinter tuh. Tanpa dia harus ngangkat dihitung timbangan satu-satu. Terlalu lama dan berat, nggak mungkin ada timbangan yang mampu ya kan. Nah, kemudian setelah ini celupkan ke larutan NaCl. Ini mewakili air laut ya, NaCl tapi lebih murni gitu. Selama 24 jam ini berlaku 2 hari ya. Jadi praktikum ini 2 hari di mana 24 jam adalah masa untuk menunggu agar korosi terjadi pada logam yang diuji, jadi seperti itu. NaCl-nya 3% saja. Nanti cara ngitung persentase akan saya ajari pada saat kita ke lab ya, seperti itu. Kemudian keringkan dan timbang kembali. Jadi setelah
masukkan ke larutan NaCl selama 1 kali 24 jam. Di hari berikutnya kita keringkan, kita timbang kembali masanya. Ya. Kemudian amati perubahan massa dan permukaan atau surface. Surface-nya kita amati, kasaran permukaannya. Catat dan analisis hasil. Ya. Dan apa implementasi dari pengujian material ini adalah banyak sekali. Ya. Dengan kalian melaksanakan praktikum pengujian laju korosi ini, kalian akan lebih cepat memahami dan melaksanakan perawatan yang harus dilakukan, utamanya pada saat kalian sudah kerja. Ya, nanti bagi kalian akan melakukan praktek kerja lapang, paham apa yang harus dilakukan jika terjadi korosi yang terlihat pun nggak terlihat oleh mata telanjang. Ada kiat-kiatnya, seperti itu. Ya. Oke, ya. Mau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Belum ya, kita lanjutkan lagi. Nanti kita akan tanya jawab setelah selesai. Ya. Nah, metodenya. Jadi setelah kalian memahami itu, nanti pada saat membuat laporan ya, dianalisis. Setelah itu kalian tentukan metode untuk pencegahannya. Jadi satu paket. Ya, jadi kalau kita tahu ini korosi jenis apa, maka kita tahu bagaimana metode pencegahan korosi. Ya, lapisan atau coating. Yang kedua, penggunaan inhibitor. Yang ketiga, proteksi katodik. Yang terakhir, pemilihan material tahan korosi. Ya. Lanjut. Inhibitor. Penggunaan inhibitor ya. Jadi apa? Dia menambahkan zat kimia ke lingkungan korosif. Tujuannya apa? Memperlambat reaksi korosi. Inhibitor ini digunakan untuk apa? Maintenance korosi apa tadi? Katodik. Nah, tadi ya, katodik ya. Dia menggunakan ini, bisa menggunakan painting, galvanisasi, cathodic protection ya, electroplating, dan anodisiasi. Jadi itu. Nah, dia menggunakan fosfat. Fosfat ini sejenis seperti kapur ya. Kapur yang dia sudah dimurnikan. Nah, aplikasinya pada apa? Sirkulasi air pendingin atau refrigerator ya, refrigerator pendingin mesin kapal. Atau pada blok mesin biasanya, bagian dalamnya blok mesin pada penjernih pemurnian air asin menjadi air tawar. Jadi itu ada kalau di kapal ada biasanya, kalau kapalnya lebih dari 20 gross ton. Ya. Nah, isinya apa? Tangki air bersih berbahan. Jadi ini, jadi untuk konversi. Pak, lah kapal lu dapat air bersih dari mana ya? Dari ini. Gitu. Dan memisahkan garam dari air laut. Jadi itu agar menjadi air tawar. Seperti itu. Nah, makanya diperlukan coating untuk pipanya. Itu inhibitor, penggunaan inhibitor korosi. Jadi nggak mengubah material logam, tapi melapisi dia secara kimiawi. Nah, proteksi katodik lah ini. Ya, memberi arus listrik atau logam dengan mengorbankan atau sacrificial anoda ya, agar logam utama tidak mengalami korosi. Pada electroplating ya, pernah ya. Jadi kalau dia menggunakan anoda tembaga, nanti hasilnya akan keores-orenan gitu ya. Gitu. Tapi tembaganya akan terjadi korosif. Jadi permukaannya kasar, berlubang kan gitu ya. Tapi pada yang dilapisi menjadi bagus dia, tahan karat karena ada tembaganya, ada nikel seperti itu. Anoda korban, nanti dikorbankan salah satu. Pada dunia otomotif banyak ya, ada yang pelangi gitu kan, ada yang tembaga, ada yang nikel, ada yang stainless, ada yang seng, banyak sekali. Nah, pipa air asin jaringan logam itu menggunakan electroplating dia. Nah, Pak, pada struktur bangunan yang tertancap di tepi laut, bagaimana? Dia menggunakan anoda dan katoda yang ditancapkan pada tiang pancang di dalam struktur bangunan pelabuhan biasanya. Kalian bisa cek nanti. Nah, kalian praktek kerja lapang di pelabuhan, nanti kalian bisa cek ini. Pasti selalu ada ini. Terutama di Sokoguru pelabuhan utama, di tiang pancang utamanya selalu ada anoda dan katoda.
Tujuannya apa? Biar ini selalu terlapisi. Ya, jadi ada aliran listriknya. Jadi ini contoh besi kan, besi pipa, besi ya, pancang. Kiri kanannya pasti dikasih anoda dan katoda. Dari apa? Dari tembaga, nikel. Jadi pada saat mau terjadi korosi, dia otomatis akan terionisasi. Jadi nempel di struktur utamanya, terlindungi dan ininya diganti berkala karena habis. Ya, paham ya? Dan itu secara paten. Dan itu ada maintenance-nya, secara 3 bulan sekali diambil. Ganti anoda, katoda yang baru lagi. Tujuannya apa? Biar nggak terjadi korosi. Jadi yang pancangnya, yang utama. Nah, berarti kan pakai sumber listrik, Pak? Iya, betul. Ada sumber listriknya. Nah, dan harus DC. Ya, gitu. Jadi ada konverternya, gede di pelabuhan itu pasti ada bagian insinyur teknis untuk perawatan pelabuhan namanya. Ya. Lanjut. Nah, ini kita masuk ke material tahan korosi. Jadi salah satunya adalah ini. Ada stainless steel ya 304 316. Ini kode ya di karakterisasi material. Kemudian ada aluminium marine grade tadi ya. Ada plastik atau fiberglass. Ini biasa digunakan untuk pembuatan bodi kapal ya, untuk speedboat biasanya. Gitu. Kapal fiberglass full sturage ya dari stainless steel ya. Ini jangan PKL di full sturage bisa dicek pasti ada kalau nggak fiberglass ya aluminium marine grade biasanya. Karena aluminium lebih ramah dan stainless steel dia juga ramah pada F&B atau food and beverage seperti itu. Nah, ya, lanjut. Nah, ini ada metode kelebihan dan keterbatasan ya. Pelapisan murah, mudah diaplikasikan. Keterbatasan perlu perawatan berkala. Ya. Kemudian proteksi katodik nih, efektif untuk lingkungan laut karena dia terus-menerus terjadi ionisasi ya, seperti itu. Terbatasannya apa? Biaya pemasangan tambahan, harus ada maintenance berkala juga. Inhibitor tidak merusak struktur logam kelebihannya, karena dia coating ya, pelapisan. Keterbatasannya efektif hanya di sistem tertutup, seperti dalam sebuah pipa. Kemudian desain teknik ya, desain ini berpengaruh terhadap kecepatan laju korosi. Contohnya apa? Jika terlalu banyak tekukan, di mana itu akan meningkatkan keretakan mikro ya pada sebuah logam plat, itu akan menyebabkan percepatan korosi. Atau terlalu banyak pengelasan pada sambungan las pasti terjadi duluan untuk sebuah korosivitas. Ya, pemilihan material ya. Nah ini butuh perencanaan sejak awal, pencegahan jangka. Oke ya, kita masuk pada sesi tanggapan ya untuk pertanyaan refleksi. Ya. Oke, silakan ya. Kita santai saja. Jika ada pertanyaan sebelum kita praktikum, kita bahas ya tuntas agar tidak ada hal yang bingung. Karena kita akan berhubungan dengan kimiawi. Silakan menggunakan APD yang lengkap seperti itu. Ini ya perbedaan korosi galvanik dan celah. Silakan ada yang bisa memberikan sebuah pendapat. Ya, oke. Silakan, tidak apa-apa ya. Atau yang kedua, mengapa NaCl mempercepat korosi? Kenapa? Ya, silakan deh. Ya, bisa pakai. Ya, ya nama deh. Berdiri sebut nama dan ya. Baik, mohon izin Pak. Ya. Pertanyaan refleksi aja ya. Ini jadi mengapa NaCl mempercepat korosi? Kalau menurut saya di sini NaCl itu kan sifatnya tadi disampaikan sama Bapak bahwasannya dia merupakan bahan kimia yang korosif Pak ya. Nah, di mana NaCl ini juga sendiri memiliki sifat yang mana hampir mirip sama kayak air laut. Kurang lebih seperti itu. Nah, makanya ketika dia terhampar terus, dalam artian di sini kita anggaplah logam dan aluminium segala macam itu terkena air terus, tidak ada maintenance. Ya, betul. Ya, di situ terjadi korosi, Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, ada tambahan lagi yang lain? Oke. Ya, jadi itu ya. Jadi NaCl itu adalah kondisi skala lab untuk air garam. Dan kenapa kita menggunakan NaCl? Tujuannya agar kita bisa mengontrol laju korosi dan bisa dihitung. Artinya apa? Pada saat kita tahu perhitungan NaCl, nanti saat kita bekerja di pelabuhan, kan setiap laut itu mempunyai nilai kadar garam yang berbeda. Itu di Laut Utara Jawa,
laut selatan Jawa, laut bagian timur Papua, ataupun laut bagian timur Kalimantan, bagian barat Kalimantan, itu mempunyai kadar garam yang berbeda-beda. Dan itu menentukan pemilihan material jika kalian nanti bekerja sebagai insinyur desain ya, untuk membaca sebuah gambar atau bangunan, struktur bangunan yang terbuat dari logam, kalian harus paham dulu nih, karakter lautnya seperti apa. Maka bisa menentukan sebuah perencanaan bahan material yang tepat untuk struktur bangunan ataupun mesin yang akan ditempatkan di situ. Contoh pipa atau pompa itu juga harus dilapisi sebelum diterjunkan ke laut. Makanya kalau kalian kerja di tambak nantinya, kalian bisa pilih spek bahan untuk pompa yang tahan air laut. Ada pompa air laut dan pompa air tawar ya. Jadi jangan dipaksa pompa untuk air tawar, jangan dipaksa untuk air laut karena material perencanaan materialnya itu berbeda jauh. Gitu. Hari pada saat kalian nanti praktek kerja lapak diingat hal semacam itu. Bisa menjadi masukan pada ownernya. Dan itu menjadi nilai plus bagi kalian seorang anak magang seperti itu. Ya. Jadi bertiga ya, jadi ini ya. Bagaimana pengaruh lingkungan laut terhadap korosi ya itu tadi. Jadi seperti itu. Sangat signifikan. Tidak hanya lingkungan laut ya, angin laut itu juga mengandung garam juga. Ya, itulah kenapa kita di kampus Bahari ya dekat laut sangat merasakan material-material yang tidak tahan karat akan sangat langsung berkarat. Utamanya karat secara mikro tadi ya. Karat apa namanya? Yang tahu? Apa? Ah, iya benar, intergranular. Bagus ya, bagus sekali. Karat intergranular. Jadi itu. Karat mikro yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Itu sangat bahaya. Kenapa? Jika karat itu terjadi pada sebuah poros yang itu digunakan untuk penumpangan beban, tiba-tiba bisa menyebabkan kecelakaan kerja karena patah, karena mengurangi kelenturan dan strength atau kekuatan dari poros logam tersebut. Nah, gitu. Ya. Ya, jadi ini menjadi bahan diskusi kita, bisa masukkan ke laporan praktikum nantinya ya. Yang pertama, mengapa air laut mempercepat proses galvanic corrosion, ya kan? Yang kedua, sebutkan 3 peralatan industri. Ya. Yang ketiga, apa perbedaan korosi? Nah, ada yang bisa memberikan paparan kembali, silakan. Yang lain? Tidak apa-apa? Ya, silakan. Tidak apa-apa ya, kita di sini berpendapat, kalian sebagai mahasiswa utarakan, tidak ada benar dan salah. Saya hanya akan mengarahkan pada saat kalian nanti memperdalam keilmuan yang sudah kalian dapati selama saya menerangkan. Jadi itu, ya. Jadi itu yang kita dalam dunia teknik, kalian harus paham dulu disiplin ilmunya sebelum melaksanakan praktikum. Oke ya, di diskusi ini akan kita bahas di minggu depan. Kita masukkan ke laporan praktikum kalian dan kita laksanakan untuk pengujian korosi selanjutnya, yaitu pengujian yang menyebabkan kerusakan dan pengujian tanpa kerusakan atau NDT, non destructive test untuk sebuah material logam atau komponen, dan destructive test uji DT dan uji NDT untuk sebuah komponen pada sebuah mesin atau struktur bangunan logam utamanya. Oke? Ya, jadi ready ya. Jadi setelah ini kita akan melaksanakan praktikum. Habis zuhur tak terasa ya kita akan istirahat dulu. Setelah itu kita setelah zuhur akan laksanakan untuk praktikum satu kelompok 2 orang, dan format untuk laporan akan saya bagikan dan modulnya juga berikut untuk RPS ya, seperti itu. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya harap kalian mampu melaksanakan praktikum dengan selamat ya, dan mampu menganalisis dengan baik ya. Terima kasih pada pertemuan siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.